Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin. Saya mahasiswa Horizon University Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur data. Oke, apa itu struktur data? Nah, struktur data adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien. Nah, bayangin tuh, kita punya gudang, tapi barangnya itu berantakan. Nah, struktur data itu cara kita buat naruh rak, labelin kotak, dan ya nyusun barang itu gitu. Jadi kalau mau kita mau pakai barang itu tuh nggak perlu bongkar-bongkar. Nah, tujuannya itu biar program, kalau di program, tujuannya biar program yang nggak lemot, datanya juga mau dicari, dan kita nggak ribet pas mau ngotak-ngatik isi program itu sendiri. Nah, berikut jenis-jenis struktur data. Ada array, record, stack, dan queue. Oke, kita bahas array dulu. Jadi, array adalah struktur data paling sederhana karena hanya menyimpan data dengan tipe yang sama dan diakses menggunakan indeks. Nah, ini yang paling simpel tuh, si array ini. Bayangin tuh, kita punya punya satu baris loker lah ya. Baris baris loker yang isinya tuh harus sama semua. Misal loker itu tuh khusus sepatu gitu. Nah, kita tuh bisa langsung ngambil tuh si sepatu tuh dari nomor tertentu. Karena kan tiap si loker itu kan punya nomor urut ya. Nah, kalau di arah itu nomor urutnya indeks. Nah, indeks itu dimulai dari nol. Dan array juga ada beberapa jenis juga tuh, ada satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi gitu. Oke. Terus ada record. Record adalah sumber data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang berbeda dalam satu kesatuan. Nah, record itu beda sama array. Kalau array kan isinya harus sama. Nah, kalau record tuh kayak kayak formulir biodata gitu. Kita bisa simpen nama, teks, nama itu kan teks ya, umur itu kan angka gitu, dan alamat sekaligus gitu. Jadi lebih fleksibel gitu buat data yang campur-campur lah istilahnya. Terus kalau tumpukan adalah struktur data yang bekerja seperti tumpukan. Data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Operasi utamanya adalah push untuk menambah data dan pop untuk mengambil data dari bagian atas. Nah, ini kan ada piring nih. Jadi bayangin aja kayak tukang piring dong. Yang terakhir kita cuci piring nih, berarti kan susun tuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kita, terakhir kita taruh tuh yang atas gitu. Pasti ketika mau makan si piring itu, kita mau ngambil piring itu dari atas dulu dong, nggak dari bawah gitu. Kalau dari bawah tuh kan roboh jadinya. Jadi operasinya ada dua tuh, nambahin tumpukan ke atas, push, dan ngambil paling bawah, sorry, ngambil paling atas, pop. Nah, terus ada Q. Nah, Q adalah struktur data yang bekerja seperti antrian. Data yang masuk lebih dulu akan lebih dulu. Penambahan data dilakukan dari belakang, sedangkan pengambilan dilakukan dari depan. Nah, itu kayak di pergudangan tuh biasanya ada FIFO ya, first in, first out. Nah, jadi persis persis lah, kayak gitu lah. Ya emang FIFO sih. Nah, bayangin aja kan, antri di bioskop gitu, beli tiket nih. Kita beli tiket di bioskop, siapa yang mau duluan ya, dia ada tiket keluar duluan. Kalau datang nih, udah harus harus nyadar diri lah gitu. Bisa nyobot-nyobot kalau masuk ke belakang ya dia membuat.
dia juga keluar dari lapangan dan semuanya itu teratur adil juga. Oke, kita live coding nilai push in input input kita bisa. Oke, nilai mendengar put input f f f di sini kita nilai itu. Ini nilai siswa. Nah, ambil total total nilai 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 siswa. Nah, nih dia ngambilin di arahnya, ngambilin eh dia ngambilin. Nah, nah, ini dia rapih nih slash m. Oke, ya terus kita ya coba jalankan. Eh, hmm. Kita ulang nilai deh. Nah, kita tuh 20, 20, 90, 5, 5, bagi hmm, dan ternyata oh, ini yaitu 8 dari total nilai ini.
Tuh, arai. Kok nggak diisi? Kita pakai input. Eh, udah itu aja. Apa ya? Penjelasan dan lab coding program sederhana dari saya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.